Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ahli hamdi wa mustahiqihi hamdan yakthuru ala kulli hamdin kafadlillahi ala khalqihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adina Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwana fi din, azzani wa azzanakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda yang sangat luar biasa. Di hari Tasning hujan keras dengan hujan yang sangat lebat. Sangat deras. Ternyata di Barombong kita masuk sini terang benderang. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang ketika kita melakukan perjalanan, setelah kita didapati hujan, kemudian kita mendaki wilayah yang tidak ada hujan, kita dapat lagi wilayah hujan, tidak ada hujan. Dan tersebut menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita senantiasa bertakwa kepadanya. Dan hendaklah kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wallahu basirun bil ibad. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi hamba-hambanya yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang dinampakkan demikian pula yang tersembunyi di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui pandangan yang khianat. Ini adalah sebuah perbuatan yang nampak. Wa ma tukhfis sudur, demikian pula yang tersembunyi di dalam hati manusia. Apa yang terlintas dalam hati manusia, yang tersembunyi di dalam dada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Karena itu tidak ada celah bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita. Apakah ucapan yang kita ucapkan dengan lisan atau dengan hati kita, maka semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah setiap orang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita di malam hari ini. Kita sudah masuk di dalam Kitabul Hajj. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk dalam pembahasan tentang yang berkaitan dengan al-mawaqit.
berkaitan dengan al-mawaqit, berkaitan dengan miqat, miqat zamaniyah dan miqat makaniyah sudah berlalu bersama kita. Kemudian selanjutnya bahasan yang berkaitan dengan al-ihram, bahasan yang berkaitan dengan al-ihram. Ihram lugatan secara bahasa diterangkan oleh para ulama, dia adalah at-tahrim. Dia adalah at-tahrim. Yang qal, jika ia mengatakan akhrama, maka maknanya adalah abda bi tahrim. Saya memulai untuk melakukan ihram. Atau adkhulu ila ardil haram, atau saya masuk ke tanah haram. Ini kalau ditinjau dari sisi bahasa. Adapun secara istilah dijelaskan oleh para ulama, ihram adalah niatul dukhul fi hurumatil haji wal umrah. Ihram adalah niat masuk, niat masuk dalam hal-hal yang dihormati, di mana seorang tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam rangkaian ibadah haji, demikian pula dalam ibadah umrah, juga para ulama menyebutkan niatul dukhul fil manasik, niat masuk untuk melakukan rangkaian-rangkaian yang berkaitan dengan manasik. Karena rangkaian di dalam ibadah haji, demikian pula ibadah umrah itu disebut dengan apa? Disebut dengan manasik. Dan berkaitan dengan ihram itu disepakati oleh para ulama bahwasanya ihram ini termasuk dari kewajiban haji, termasuk dari kewajiban haji, dan tentunya dibedakan antara niat masuk untuk ihram dan ihram dari miqat, Kalau niat masuk ihram, itu termasuk dari rukun, Adapun ihram dari miqat, itu adalah dari kewajiban, Saya tibayan udah, dan nanti akan datang penjelasan tentang hal tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man arada al-ihram, barang siapa yang ingin ihram, ustuhibba lahu ayaktasil, maka disunahkan baginya untuk yang namanya mandi. Dan ini mirip pada pembahasan penunaian ibadah salat Jumat. Juga seorang ketika ingin melakukan ibadah Jumat disunahkan untuk apa? Juga disunahkan untuk mandi. Demikian pula siapa yang ingin ihram juga disunahkan untuk mandi. Sebagaimana juga tatkala seorang ingin menunaikan salatul aidain, salat dua id, apakah itu Idul Fitri atau Idul Adha, maka disunahkan untuk apa? Disunahkan pula untuk mandi. Taib. Lianna thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tersebut telah sabit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memerintahkan kepada Asma bint Umis wa hiya nufasa, padahal dia dalam kondisi nifas, antak tasila indal ihram, hendaklah dia mandi tatkala dia mau ihram. Wa mar Aisyah radhiyallahu taala anha antak tasila, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau, untuk mandi wahia haid, dan Aisyah dalam kondisi haid. Dan haid dan nifas hukumnya sama. Bagi wanita yang haid dan nifas,
Maka Nabi SAW membolehkan bagi wanita yang haid untuk melakukan rangkaian ibadah haji, ya, kecuali tawaf di Ka'bah. Itu yang diperkecualikan oleh Nabi. Di rangkaian ibadah haji bagi wanita yang haid maupun nifas, maka mereka boleh melakukannya, ya, kecuali yang dilarang apa? Tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah itu yang dilarang terhadap wanita yang haid dan wanita yang nifas, karena ya berkaitan dengan tawaf di Ka'bah, ya, tidak boleh bagi wanita yang haid, demikian pula wanita yang nifas. Dan nifas serta haid ini hukumnya sama, ya. Kalau haid itu adalah kebiasaan seorang wanita yang memiliki kebiasaan, ya. Adapun nifas adalah darah yang kaitannya dengan apa? Darah yang kaitannya dengan melahirkan. Darah yang kaitannya dengan melahirkan, ya. Darah pada perempuan berapa? Masih nggak darah yang keluar dari tempat tersebut? Apa saja darahnya? Darah haid, darah nifas, darah apa lagi? Hah? Darah apa? Damun fasid, darah rusak. Apa lagi? Darah istihadhah. Darah istihadhah. Kemudian yang kelima apa? Damun bikr, darah perawan. Tidak ada darah bercaka. Jadi ada 5 darah. Ada 5 darah. Darah haid, darah nifas, darah rusak, darah istihadhah, dan darah keperawanan. Dan dari seluruh darah ini yang dilarang salat, puasa, demikian pula tawaf di Ka'bah hanya pada 2 darah saja, yaitu darah haid dan darah nifas. Adapun darah istihadhah tetap salat, tetap puasa. Dan Nabi memerintahkan kepada wanita yang keluar darah istihadhahnya, ya, setiap dia mau salat maka hendaklah dia membersihkannya. Dia membersihkan darah tersebut. Kemudian setelah itu dia melapisi bil kutan, yaitu dengan kain katun. Di masa itu belum ada yang namanya pembalut, ya. Maka mereka menggunakan kain katun, digunakan sebagai penahan supaya ya tidak tercecer darahnya, tidak tercecer darahnya. Kalau di masa kita ini, masya Allah, banyak kemudahan. Ada pembalut, dan juga kadang sebagian perempuan ketika tidak mendapatkan pembalut, dia mengenakan popok. Sekarang ada popok untuk orang dewasa, kan? Ada popok untuk orang dewasa. Banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka wanita yang haid dan wanita yang nifas saja ini Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk mandi, apalagi untuk yang selain yang haid, demikian pula yang tidak nifas. Demikian pula bagi laki-laki, mandi ini bagi laki-laki maupun perempuan, yang tua, yang muda, yang kecil, yang menunaikan ibadah ini, maka dianjurkan bagi mereka untuk mandi. Dianjurkan untuk mereka untuk mandi. Kemudian wayatanadzafa. Kemudian hendaklah dia melakukan tanadzuf. Karena nanti seorang yang ihram ada larangan-larangannya, maka dia membersihkannya sebelum masuk dalam ihramnya. Seperti dia rapikan rambutnya misalnya, dia cabut bulu ketiaknya, dia potong kukunya. Karena itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan tatkala seorang sudah masuk dalam ihram. Jangan sampai tiba-tiba dilihat kukunya panjang, tiba-tiba dia memotongnya. Dan itu adalah larangan-larangan di dalam ihram. Karena hal tersebut dianjurkan untuk membersihkannya sebelum masuk penunaian ihramnya. Maka siapa yang akan ihram, dia mandi, kemudian dia bersihkan apa yang perlu untuk dibersihkan. Dibersihkan apa yang perlu untuk dibersihkan. Kalau dia ingin cukur kumisnya, dia cukur kumisnya. Dia cukur kumisnya sebelum masuk dia pada ihramnya.
ya, memotong kuku, ya, dan hal-hal yang semisalnya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ya, membersihkan sesuatu yang melekat pada tubuhnya. Taib. Kemudian wayatatayyab. Kemudian dianjurkan untuk mengenakan wewangian-wewangian, dan tentunya berbeda ketika seorang akan ikhram dan orang yang ingin menunaikan ibadah Jumat di dalam penggunaan wewangian-wewangian. Ya, karena wewangian-wewangian itu ya diperintahkan untuk memberikan wewangian pada anggota badannya, bukan pada kain ihramnya. Bukan pada kain ihramnya. Ya, tapi pada anggota tubuhnya, khususnya pada lipatan-lipatan yang cepat mengeluarkan apa? Yang cepat mengeluarkan bau-bau, ya, seperti ketiak, ya, dan lipatan-lipatan lainnya. Dan tentunya berbeda ya, iklim khatulistiwa di wilayah tersebut dengan iklim khatulistiwa di wilayah kita. Jadi sebagian negeri Arab itu, ya, ketika keluar keringat itu tidak bau. Itu tidak bau. Berbeda di negeri kita. Ya, kalau keluar keringat, setelah keluar keringat biasa apa? Kaci, ya. Ya, ada bau-baunya. Itu di sebagian negeri tidak seperti itu. Ya, keluar keringat biasa saja, tidak ada bau, tidak ada kaci-kacinya, tidak ada botok-botoknya. Ya, karena itu di sebagian tempat kadang ada di antara mereka mandinya sepekan sekali, hanya hari Jumat mereka mandi. Iya, itu di sebagian tempat. Karena apa? Ketika mereka keluar keringat itu tidak berbau badannya, tidak berbau badannya. Dan yang terkenal banyak mandinya itu ketika di wilayah tersebut adalah orang-orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu sudah terbiasa mandi 3 kali sehari. Ya, ini yang rajin mandi ya, yang rajin mandi 3 kali sehari mandi. Iya, pagi mandi, siang mau sholat duhur mandi, iya, sore menjelang maghrib dia mandi lagi. Iya, dia mandi lagi. 3 kali dia mandi dalam sehari. Jadi orang Indonesia kalau di luar negeri itu yang paling terkenal banyak mandinya, karena memang kebiasaannya di negerinya seperti itu. Karena di negeri kita memang seperti itu ya, karena kalau kita tidak mandi, ya, itu akan memberikan aroma yang tidak mengenakkan. Iya. Baik. Maka dianjurkan untuk mengenakan wewangian-wewangian. Iya, untuk menggunakan wewangian-wewangian. Iya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengenakan wewangian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, thayyibun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla ayyahruma, wa li hillihi qabla ayatufa bil bait. Ini diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, saya memberikan wewangian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan menunaikan ihram. Sebelum ihramnya beliau diberikan wewangian oleh Aisyah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aisyah memberikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi memulai ihramnya, kemudian setelah tahallulnya, setelah tahallulnya. Karena seperti haji tamattu itu ya, haji tamattu itu kan haji yang di dalamnya terdapat umrah dan haji. Umrah dan hajinya terpisah dengan tahallul, berbeda dengan qiran, tidak dipisahkan dengan tahallul. Sebelum ihram untuk penunaian umrahnya, maka dikenakan wewangian pada badannya. Dikenakan pada badannya. Sampai selesai rangkaian, setelah dia tawaf di Ka'bah, dia sa'i, kemudian dia mencukur, maka tahallul. Maka sekarang dia kembali boleh melakukan yang tadinya tidak diperbolehkan. Dibolehkan mengenakan sesuatu yang tadinya tidak diperbolehkan. Maka setelah tahallul lagi, maka Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan kepada Nabi wewangian. Taib. Jadi kalau kaitannya hajinya adalah haji apa? Haji tamattu. Taib. Kemudian apa? Wa yatajarrada 'anil makhiti fi izari wa ridai.
Ya, kemudian setelah dia mandi, membersihkan kukunya, ya, dan hal-hal yang semisalnya, memberikan wewangian pada badannya, kemudian dia mulai untuk mengenakan dua kainnya. Ya, kemudian dia melepaskan, ya, setiap kain yang bersambung dengan jahitan, seperti sarung-sarung begini kan ada sambungan jahitannya, ya, bersambung dengan jahitan, ya. Maka dilepaskan, ya, mengenakan pakaian yang bersambung dengan apa? Yang bersambung dengan jahitan, ya. Dan dia mengenakan dua kain, abyadhain, ya, yaitu pakaian sunnahnya itu adalah kain yang berwarna putih. Itu sunnahnya, ya, sunnahnya. Karena pakaian putih itu adalah pakaian yang paling afdal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, khairu thiyabikum al-abyad, ya, khairu thiyabikum al-bayad. Sebaik-baik pakaian kalian adalah yang berwarna putih. Ya. Falbasuha, maka kenakanlah, ya, itu pakaian yang berwarna putih. Kain yang berwarna putih. Kalau seorang tidak punya, misalnya tidak ada kain yang berwarna putih, maka boleh mengenakan kain yang berwarna selain warna putih kalau memang tidak ada. Ya, tapi afdolnya apa? Afdolnya mengenakan yang berwarna putih. Karena itu adalah sebaik-baik kain adalah yang berwarna putih. Ya, di dalam penunaian ibadah haji, ibadah umrah, demikian pula di dalam mengkafani mayat. Ya, di dalam mengkafani mayat itu afdolnya dengan kain yang berwarna putih. Ya, sehingga kalau tidak ada kain yang berwarna putih, boleh menggunakan kain yang selainnya. Kalau memang tidak ada yang berwarna putih. Ya. Dan sudah berlalu, ya, berkaitan dengan mengkafani jenazah, ya, sudah berlalu bersama kita bagaimana cara mengkafani jenazah. Ya. Dan wajibnya berapa untuk jenazah itu? Ya, dengan satu kain kafan yang menutupi seluruhnya. Ya. Kalau tidak mencukupinya, maka dengan tiga. Ya. Karena kadang sebagian kain kafan itu di sebagian tempat tebal, ya. Ada di sebagian tempat tipis, menerawang, sangat tipis, tidak memungkinkan kalau cuma satu. Ini sebagian kain kafan. Apalagi biasa yang, ya, dijual-jual itu kadang di pinggir itu, ya, kadang kainnya tipis, ya, kainnya sangat tipis, ya. Dan Rasulullah SAW menganjurkan ketika seorang mengkafani keluarganya, maka dia memilih kain yang terbaik untuk keluarganya. Ya, banyak, ya, kain-kain yang bagus itu, kain-kain yang bagus, ya. Yang ukuran lebarnya itu sudah sekitar 150, 1,5 meter. Itu biasanya sudah mencukupi, tidak perlu lagi untuk dijahit. Kalau untuk kain kafan, tidak perlu untuk dijahit. Ya. Dan sebagian tempat yang dijual itu yang lebarnya 60. Yang kadang memang harus dijahit karena lebarnya cuma 60. Lebarnya 60. Itu yang kadang banyak yang dijual di pasar. Yang lebarnya berapa? Yang lebarnya 60. Karena tidak mungkin 60 itu bisa menutup, harus disambung, memang harus dijahit. Taib. Banyak yang dijual, ya, juga yang lebar-lebar itu harus dipesan, ya, biasanya. Mesan dulu kalau yang lebar-lebar. Kalau yang tipis dan, ya, ukurannya cuma 60 itu banyak dijual yang ukuran kecil-kecil. Ya. Dan itu ada teknik tersendiri juga, ya. Kadang yang dijahit itu hanya bagian luarnya, kemudian yang kedua dan ketiganya, ya, ada yang dijahit, ada yang tidak perlukan dengan jahitan. Ada teknik tersendiri di dalam mengkafani jenazah itu. Taib. Ya, sekarang kalau tidak memungkinkan, misalnya tidak ada, ya, kain kafan kecuali cuma satu. Ya, tidak ada kain kafan kecuali cuma satu. Maka dikenakan apa? Ya, maka dikenakan bagian bawahnya dengan bersarung, kemudian dikenakan bagian atasnya seperti pakaian, kemudian setelah itu dibungkus dengan apa? Satu kain kafan. Karena
kadang di sebagian tempat itu mereka sulit, sehingga untuk beli kain kafan 3 lembar pun mereka tidak mampu. Mungkin kalau di tempat kita rata-rata kebanyakan orang mampu bisa beli kain kafan ya. Tapi di sebagian tempat itu di suatu kejadian ada di antara mereka yang tidak bisa dapat kain kafan kecuali cuma 1 lembar saja. Cuma 1 lembar saja. Karena kondisi perekonomian seseorang itu berbeda-beda kondisinya. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian tatkala seorang ihram maka mengenakan 2 kain. Ini afdalnya yang berwarna putih. Yang satu digunakan untuk bersarung, kemudian yang di atas digunakan seperti penggunaan rida. Seperti penggunaan rida. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk seorang yang menunaikan ihram maka tidak boleh mengenakan kain yang terdapat wewangian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, la talbasu thawban masahu za'faran walal warsh. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang ketika berihram dia mengenakan kain yang terdapat minyak wangi. Yang terdapat minyak wangi. Makanya diberikan wewangian itu adalah badannya, bukan kainnya. Beda kalau kita salat Jumat mengenakan wewangian mau di badannya, mau di pakaiannya, mau di songkoknya. Maka dikenakan wewangian kalau itu adalah penunaian salat Jumat. Adapun berkaitan dengan ibadah umrah dan haji maka tidak dikenakan wewangian pada kainnya. Tidak boleh menggunakan wewangian pada kainnya, dan ini adalah perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan ya, memang disunahkan sama-sama menggunakan minyak wangi di dalam salat Jumat, di dalam salat Id, di dalam ihram. Tapi lihat ya, kalau ihram pada badannya yang dikenakan wewangian. Kalau salat Jumat, salat Id mau dikasih badannya, mau dikasih juga pakaiannya, tidak ada masalah. Itu kalau salatnya adalah salat Jumat, demikian pula salat Id, demikian pula pada seluruh salat-salat, apalagi penunaian salat wajib di tempat berkumpulnya banyak manusia. Maka adalah dia menjaga hal-hal yang dapat menjadi sebab gangguan untuk saudara-saudaranya. Dan di sebagian riwayat juga dengan mengenakan sendal. Falyarum ahadukum fi zarin waridain wa na'lain. Asalnya seorang yang berihram itu dengan menggunakan kain digunakan seperti bersarung, kemudian di bagian atas seperti orang yang mengenakan rida, kemudian disunahkan juga dengan menggunakan sendal. Ini hukumnya adalah sunnah. Hukum asal seorang tidak boleh mengenakan sarawil, tidak boleh mengenakan celana sirwal. Hukum asal ketika seorang menunaikan ibadah haji dan umrah maka tidak boleh menggunakan sirwal. Kecuali dalam waktu-waktu tertentu, dalam yajid izaran. Kalau dia tidak punya kain, karena tidak semua orang bisa beli ya, Tapi kalau sekarang itu rata-rata semuanya pada bisa beli ya. Karena sekarang itu banyak orang-orang kaya, cuman selalu merasa miskin. Kadang banyak uangnya tapi pakai baju compang-camping supaya tidak dipinjam duitnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak mendapati, dia tidak dapat kain yang berwarna putih, demikian pula kain yang sebagaimana umumnya dikenakan oleh seorang untuk bersarung, maka lubsas sarawil, maka dia mengenakan sirwal. Wa idzal lam yajid na'lain falyalbas khuffain. Kalau dia tidak mendapatkan sandal maka boleh baginya untuk menggunakan khuf. Khuf itu adalah sepatu yang tidak Khuf itu adalah sepatu yang menutup mata kaki, itu khuf.
Karena itu ada syariat di dalam pembahasan maskul khuffain, mengusap di atas khuf. Khuf itu adalah sepatu yang menutupi kedua mata kaki, jadi disebut dengan khuf. Karena sepatu itu macam-macam ya. Ada sepatu yang kelihatan mata kakinya ketika orang pakai, dan ada sepatu yang ketika orang pakai sampai tertutup mata kakinya. Sampai tertutup mata kakinya. Dan ada syariat yang sudah berlalu bersama kita ya, mengusap di atas kaos kaki, iya, mengusap di atas sepatu, mengusap di atas jamruk, kemudian mashu alal imamah, mengusap di atas imamah lirijal bagi para laki-laki, kemudian mas alal khimar linisa, mengusap di atas kerudung bagi siapa? Bagi para perempuan. Bagi para perempuan. Ya, sudah berlalu pembahasan tentang apa? Mengusap. Iya. Tapi jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sunnah mengenakan sendal. Dan tentunya sendal yang bersih ya, yang bersih dari najis. Ya demikian pula di musim dingin ya, disunahkan seseorang itu ketika sholat di masjid menggunakan sendal. Tapi ingat, di masjid yang masyarakat paham dengan penggunaan sendal itu. Iya, dengan penggunaan sendal. Kalau antum sholat di masjid masyarakat di mana masyarakat itu banyak tidak paham tentang mengenakan sendal ketika sholat, maka boleh jadi itu adalah sholat yang terakhir di masjid itu. Karena itu seorang di dalam menerapkan perkara yang sunnah jangan sampai menjadi sebab keributan. Apalagi di tengah-tengah masyarakat yang mungkin banyak di antara mereka yang jarang menuntut ilmu agama, mereka tidak paham tentang sunnah sholat dengan menggunakan sendal misalnya, mereka tidak paham, maka haram melaksanakan perkara yang sunnah apabila menjadi sebab timbulnya kegaduhan di tengah-tengah manusia. Dan ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Tapi yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau tidak ada sendal boleh menggunakan khuf. Ini hukumnya sunnah ya. Kalau sunnah itu ketika seorang tidak pakai sendal juga sah penunaian ihramnya. Dia tidak pakai khuf juga sah juga penunaian ibadah umrahnya dan benda-benda, demikian pula ibadah hajinya. Nah ini hukumnya adalah sunnah. Tsumma yusalli rak'atain. Iya. Kemudian salat di sini adalah salat 2 rakaat. Namun para ulama menjelaskan salat di sini adalah salat dawatil asbab. Salat dawatil asbab. Iya. Karena yang disebut dengan salat ihram itu tidak ada dalil tentang penyebutan salat ihram. Iya, salat ihram. Maka berkaitan dengan seorang yang ingin berihram, maka dianjurkan setelah penunaian salat wajib atau setelah penunaian salat dawatil asbab. Salat dawatil asbab. Karena salat sunnah itu macam-macam ya, ada salat sunnah mutlak, demikian pula ada salat sunnah dawatil asbab. Salat dawatil asbab. Salat yang dilakukan karena sebab-sebab tertentu. Juga ada salat sunnah yang disebut dengan salat apa? Salat yang mengiringi salat wajib itu salat apa namanya? Salat ar-rawatib, yang kaitannya dengan waktu pelaksanaan salat wajib. Apakah itu qabliyah ataupun salat ba'diyah atau salat ba'diyah. Dan salat rawatib itu ada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama jumlahnya ada 10 rakaat. Riwayat yang kedua jumlahnya ada 12. Kemudian yang ketiga dengan 14. Itu salat rawatib. Salat rawatib. Apa saja itu? Rakaat ini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib. Berarti sudah 2. Kemudian wa rakaat ini ba'dal isya, 2 rakaat setelah penunaian salat isya. Kemudian wa rakaat ini qabla fajar, 2 rakaat sebelum penunaian salat subuh. Kemudian wa rakaat ini qabla dhuhr, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaat ini ba'dah, dan 2 rakaat setelahnya. Berapa semuanya? Jumlahnya 10. Ini di riwayat yang pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kalau di dalam riwayat yang kedua, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, kemudian 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Berapa semuanya?
12 rakaat. Itu juga di dalam riwayat yang sahih. Kemudian di dalam riwayat yang ketiga 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum duhur, kemudian 4 rakaat setelah duhur. Jumlahnya berapa? 14. Semuanya di dalam riwayat yang sahih. Jadi ada yang 10, 12 dan ada 14. Sekarang sebelum isya ada rawatib atau tidak? Sebelum salat isya ada rawatib atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada. Berarti salat apa yang dilakukan di situ? Salat apa namanya? Salat sunnah mutlak namanya. Salat sunnah mutlak. Dan secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Baina adanain fi shalah liman syaa. Antara adzan dan iqamah itu ada salat. Antara adzan dan iqamah, bagi yang mau. Diulangi 3 kali oleh Nabi. Jadi antara adzan dan iqamah itu ada salat, bagi yang mau. Antara adzan dan iqamah. Dan termasuk antara adzan dan iqamah berarti sebelum penunaian salat maghrib. Karena itu kadang di sebagian masjid memberikan kesempatan kepada para jamaah setelah adzan maghrib diberikan kesempatan untuk penunaian salat sunnah. Ini di sebagian masjid. Kalau di sebagian masjid setelah adzan dia langsung qomat. Demikian pula di sebagian tempat setelah adzan isya dia langsung qomat. Ini di sebagian tempat. Kadang setelah adzan langsung qomat. Itu di sebagian tempat. Ini penting ya seorang tahu salat apa yang dilakukan itu. Sebelum menunaikan salat isya itu salat apa yang dilakukan? Itu salat sunnah mutlak ya. Salat mutlak, bukan salat qabliyah. Baik. Demikian pula ada salat yang namanya salat zawatil asbab. Salat yang dilakukan karena sebab-sebab tertentu. Seperti ketika seorang masuk masjid. Salat apa namanya? Salat tahiyatul masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yarka rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan langsung duduk sebelum dia melaksanakan salat 2 rakaat. Sebelum dia menunaikan salat 2 rakaat. Dan salat tahiyatul masjid itu adalah salat yang sangat ditekankan oleh Nabi. Sampai-sampai ketika Nabi khutbah di hari Jumat, ada di antara mereka yang terlambat karena ada udzur syar'i. Karena adanya udzur mereka terlambat di hari Jumat. Jadi tidak mengapa seorang kalau memang benar ada udzur ya terlambat di hari Jumat. Karena afdalnya di hari Jumat itu apa? Segera datang sebelum khatib naik di atas mimbar. Supaya dia dapat keutamaan. Karena Nabi mengatakan idza ata yaumul jumu'ah. Apabila datang hari Jumat, waqafatil malaika ala abwabil masajid. Para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid. Ini datang hari Jumat. Yaktubuna al-awwal fal awwal. Maka malaikat ini ditugaskan untuk mencatat siapa yang awal-awal datang ke masjid di hari Jumat itu. Orang yang paling pertama, orang yang awal-awal kali datang mendapatkan pahala kayudil budana, seperti seorang yang berkurban dengan unta. Kemudian yang datang berikutnya kahyudil bakar, seperti seorang yang berkurban dengan sapi, pahalanya. Sapi kemarin berapa? 14 juta atau berapa? Bayangkan setiap pekan dapat pahala kurban 1 ekor sapi. Segera datang di hari Jumat. Kemudian yang datang setelahnya kahyudil kabsyah, seperti seorang yang berkurban dengan domba masih besar. Kemudian yang keempat kahyudid dajajah, seperti seorang yang berkurban dengan ayam betina, semakin lambat semakin kecil. Kemudian yang datang yang kelima kahyudil baydah, seperti seorang yang berkurban dengan sebutir telur. Telur harganya berapa? Paling 2.000. Kalau sudah dimasak itu baru 3.000 atau 5.000. Kalau telur bebek 5.000. Antum kalau dikasih sapi sama telur pilih mana antum? Pilih mana? Tentunya pilih sapi. Tapi ketika dihadapkan dengan ibadah, telur saja tidak mau. Telur saja tidak mau. Banyak-banyak kadang datang itu sudah khatib, sudah naik di atas mimbar. Dan Nabi SAW mengatakan wa idza jaa al-imam wa qama 'alal mimbar ghuliqat as-suq. Ketika imam yaitu seorang khatib sudah datang, kalau khatib sudah naik di atas mimbar ghuliqat as-suq, maka ditutup
lembaran-lembaran yang digunakan untuk mencatat orang-orang yang mendapatkan keutamaan tadi. Ya, maka orang-orang yang datang setelahnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sekarang mana yang pilih sapi, mana yang pilih unta? Ternyata mereka di bawah telur. Ternyata mereka di bawah telur. Karena telur yang paling terakhir ya, telur yang paling terakhir. Ya. Ini kadang ketika seorang diberhadapkan dengan keutamaan kebaikan pahala di sisi Allah, mereka lemah. Tapi kalau diperhadapkan dengan perkara dunia, antara 1 juta dengan 1000, pilih mana? 1000 rupiah, pilih mana? 1 juta. Iya. Itu pentingnya seorang di dalam ibadah. Iya. Dia memperhatikan agar dia semangat untuk meraih keutamaan kebaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salat dawatil asbab, salat sunnah wudu. Iya. Salat sunnah wudu. Setelah seorang wudu, maka dia menunaikan salat 2 rakaat setelah wudu. Itu disebut dengan salat sunnah wudu, dan ini adalah ibadah yang Bilal senantiasa menjaganya. Tatkala Nabi SAW menyebutkan tentang salat sunnah wudu, demikian pula keutamaan orang yang senantiasa menjaga kesuciannya, maka Bilal setiap batal wudu salat, batal wudu salat. Ini amalan yang nampaknya ringan ya, tapi tidak semua orang bisa melakukan. Sehingga Nabi SAW bertanya kepada Bilal, karena orangnya masih hidup di dunia, tapi sendalnya itu sudah ada di surga, sudah terdengar ada sendalnya di surga. Orangnya masih hidup di dunia. Maka Nabi bertanya kepada Bilal, amalan apa yang dia senantiasa menjaganya? Ternyata di antara amalan yang Bilal senantiasa menjaganya apa? Dia senantiasa menjaga kesuciannya. Ketika batal wudu salat, batal wudu salat, batal wudu salat. Itu nampaknya ringan ya. Nampaknya ringan. Ringan atau tidak sebenarnya? Kalau dilihat kayaknya ringan ya. Batal wudu salat 2 rakaat. Batal wudu lagi salat 2 rakaat. Itu nampaknya ringan. Mudah sebenarnya kalau mau melakukan. Tapi kebanyakan manusia berat untuk melakukan. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salat di sini adalah salat dawatil asbab. Salatnya adalah salat dawatil asbab. Karena tidak ada riwayat-riwayat yang kuat berkaitan dengan apa? Salat sunnah ihram. Salat sunnah ihram. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk penunaian salat Isya. Ya. Berkaitan tadi dengan masalah tahiyatul masjid dengan sholat wudu. Kalau kita di masjid ini, yang mana mesti kita harus dahulu pada Taib. Ketika seorang diberhadapkan dengan 2 hal, diberhadapkan dengan 2 hal, kalau memungkinkan baginya untuk memisah ketika waktu iqamat masih panjang, maka dia melakukan secara sendiri-sendiri. Dilakukan secara sendiri-sendiri. Dan Nabi SAW ketika seorang masuk masjid, maka Nabi melarang untuk duduk sebelum dia menunaikan salat 2 rakaat. Maka dilakukan olehnya adalah salat tahiyatul masjid. Kemudian salat sunnah wudunya. Adapun kalau waktunya sempit misalnya, waktunya sempit. Sekarang waktunya sisa 3 menit misalnya. 3 menit memungkinkan untuk melakukan salat 4 rakaat? Tidak memungkinkan. Maka di sini dibolehkan seorang itu menggabungkan 2 niat pada salat sunnah yang sifatnya sama. Salat sunnah tahiyatul masjid, demikian pula salat sunnah wudu. Itu yang paling mudahnya. Ini bolehnya penggabungan terhadap 2 salat tersebut karena sifatnya adalah sama. Sifatnya adalah sama. Itu kalau tidak memungkinkan waktunya. Karena kadang di sebagian masjid itu waktu qomatnya beda-beda. Mereka jedahnya beda-beda. Ada yang 10 menit, ada yang bahkan di sebagian masjid itu sampai 15 menit jedahnya. Ada yang 7 menit, ada yang cuma 5 menit. Ada yang cuma 5 menit antara adzan dan iqamahnya. Dan memang tidak ada waktu-waktu tertentu yang berkaitan dengan jeda antara adzan dan iqamah itu. Jeda antara adzan dan iqamah. Dan tentunya seorang di dalam menentukan itu melihat kondisi maslahat di lingkungan masyarakat setempat. Taib. Kelas? Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara faedah yang dapat kita sebutkan di malam hari ini. Semoga
ilmu yang kita sebutkan ada ilmu yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keberkahan pada diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat menunaikan ibadah haji ataupun umrah di tahun-tahun berikutnya, terutama bagi yang belum menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin. Ilahuna subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.